April. Yanti. Enak Monggo juga. Pak, siap. Selamat pagi Bu Yenita. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak Selamat Ibu pagi. yang hadir saat ini, ada dari Lapas Semarang, ada dari Divisi Pemasyarakatan, Kanwil Kaltim, ada dari Bapas Balikpapan, ada dari Perempuan Tenggarong, ada dari Kanwil Kalsel, kemudian selamat pagi Bu Kortini dari Kadif Yankum Jambi. Kemudian ada dari Lapas Balik Nunukan, Lapas Samarinda, Lapas Balikpapan, Lapas Narkotika Samarinda, Lapas Semarang, kemudian Lapas Anak Tenggarong, dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dari Rutan Samarinda juga ada, dari Jawa Tengah juga ada, Kanwil Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada kegiatan Kanwil Kaltim pada pagi hari ini. Di kegiatan kali ini adalah belajar bersama AHU sesi 3. Yang kami angkat adalah tentang grasi sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Pidana, Dirjen AHU, yang baru saja sudah berlangsung sejak Desember di launching, sehingga kita butuh tahu apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab dan hal-hal yang nantinya akan dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terutama di Direktorat Pidana. Sudah hadir pada pagi hari ini dari narasumber Bu Yenita, tim Grasi yang ada di Direktorat Jenderal AHU, dan juga sudah hadir untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini Kadif Pelayanan Hukum Kanwil Kaltim pada Bapak Hanton. Mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan tidak berpanjang-panjang karena kami tahu teman-teman dari pemasyarakatan, kami mohon maaf dulu karena bikin kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan Hari Pemasyarakatan. Kami memang miss Bapak Ibu sekalian untuk tanggal hari ini, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga kehadiran Bapak Ibu kami sangat apresiasi, sehingga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak usah berpanjang-panjang Bapak Ibu, karena kami tahu Bapak Ibu yang dari pemasyarakatan akan segera mengikuti kegiatan Zoom lanjutan, yaitu Hari Pemasyarakatan. Oleh karena itu, kami serahkan waktu untuk sambutan dari mewakili Bapak Kakanwil Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum, kepada Bapak Hanton kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Santi. Kemudian kami menyampaikan permintaan maaf dari Pak Kakanwil sejauh-jauhnya, beliau yang ikut kita pada pagi hari ini. Berhubung ada kegiatan beliau, saya dititipkan kata sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Kemudian sebelum saya membaca sambutan dari Pak Kakanwil, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yenita Dewi dan Ibu Erika Agustianingsih yang berkenan Ya, pada betul, Pak. hari ini untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi pengetahuan dan ilmu bagi kita semua. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum Kalimantan Timur, belajar bersama AHU sesi 3 tahun anggaran 2025, 28 April 2025.
Yang kami hormati Yenita Dewi SHMH sebagai Ketua Tim Kerja Layanan Gerasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Ibu Erika Agustianingsih SHMH sebagai anggota tim selaku narasumber. Yang kami hormati para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pembukaan kegiatan belajar bersama AHU sesi 3 yang mengangkat tema layanan gerasi berbasis elektronik pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur secara online melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari ini, Senin tanggal 28 April 2025. Hadirin yang saya hormati, gerasi adalah pengampunan berupa perubahan peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemberian gerasi merupakan suatu hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden yang bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kendati demikian, pemberian gerasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Presiden dalam memberikan jawaban dapat mengabulkan atau menolak permohonan gerasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ruang lingkup permohonan dan pemberian gerasi menurut Undang-Undang Gerasi yaitu terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah 2 tahun. Jenis pemberian gerasi terdiri dari pemberian gerasi pada umumnya ada dan gerasi yang ditujukan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan yang diusulkan kepada terpidana anak binaan, terpidana yang telah berusia di atas 70 tahun, dan terpidana yang menderita sakit berkepanjangan. Prosedur permohonan gerasi dapat dilakukan sendiri oleh terpidana atau melalui kuasa hukumnya untuk diajukan kepada Presiden. Permohonan gerasi juga dapat diajukan oleh pihak keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. Kemudian untuk terpidana yang dijatuhi pidana mati, permohonan gerasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana, di mana pengajuan permohonan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan gerasi memiliki hubungan erat dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Hal ini dikarenakan terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi melalui kepala lapas yang kemudian akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden. Lapas juga berperan penting dalam memastikan permohonan gerasi disampaikan ke pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, serta dalam memastikan pelaksanaan pidana tidak dilakukan sebelum ada keputusan gerasi dari Presiden.
Hadirin yang saya hormati, dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan gerasi, maka permohonan gerasi kini dapat diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses permohonan gerasi serta sebagai komitmen tinggi pemerintah dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan gerasi melalui transformasi digital yang transparan dan efisien. Dalam pelaksanaan permohonan gerasi secara elektronik tentu tidak lepas dari adanya permasalahan yang dapat timbul. Sebagai contoh, apabila terdapat kendala teknis dalam penyampaian permohonan secara elektronik dikarenakan sistem yang tidak berfungsi dengan baik atau terkendala pada jaringan internet. Selain masalah teknis, permohonan gerasi ini tentu mempunyai permasalahan lain, terutama pasca pemisahan Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana Dirjen Permasalahan tidak lagi bernaung dalam Kementerian Hukum, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergitas yang baik antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Permasalahan dan isu-isu aktual yang timbul dalam pelaksanaan permohonan gerasi akan dikupas secara mendalam oleh narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Telah hadir secara daring Ibu Yenita Dewi SHMH dan Ibu Erika Agustianingsi SHMH. Saya berharap para peserta dapat berkontribusi aktif dalam sesi diskusi. Dalam sesi diskusi, tanyakan kepada narasumber apabila ada masalah yang masih mengganjal dalam benak Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan belajar bersama AHU. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar bersama AHU sesi 3 tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda, 28 April 2025, Kepala Kantor Wilayah tertanda Dr. Muhammad Iqbal Idrus. Demikian kata sambutan dari Kepala Kantor Wilayah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Yenita dan Ibu Erika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang nanti kita diskusikan dapat membuka wawasan kita tentang khususnya tentang gerasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum atas sambutan yang sudah disampaikan. Tidak berpanjang-panjang lagi Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke inti kegiatan hari ini. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Yenita. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, izin Pak. Yang terhormat Bapak dan Ibu jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kaltim yang saat ini di banyak peserta saya lihat dari luar Kalimantan Timur juga ya. Salam hormat dan salam kenal. Izin kami mewakili Bapak Direktur Pidana Ditjen AHU mewakili pada pagi hari ini karena memang terkait imigrasi ini masih sangat baru dan memang tepat juga untuk kami mengenalkan layanan ini memang untuk seluruh kantor wilayah. Pada saat ini memang kegiatannya didahului oleh dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kaltim. Izin Bapak dan teman-teman semua, saya boleh mulai langsung. Layanan imigrasi ini memang suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira saya dikasih waktu berapa menit untuk paparan jadi supaya lebih saya Mungkin 15 menit Ibu, karena teman-teman dari pemasyarakatan akan persiapan juga untuk mengikuti upacara iya. secara Zoom. Ya, Bu. Siap, nggak apa-apa, dibatasi aja jadi supaya saya juga nanti nggak kelamaan. Ya, jadi layanan imigrasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2023. Dan ini memang peraturan menteri yang sebenarnya sudah kami lakukan pembahasan perubahannya ini sejak tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Masyarakat pihak yang terkait. Jadi memang bukan hal yang tiba-tiba langsung muncul ya. Jadi kita sudah berproses dengan Direktorat ini sudah 3 tahun ke belakang sebelumnya dan memang baru diundangkannya, disahkannya pada 2023. Jadi sehingga kalaupun ternyata memang ada pemecahan dari Kementerian Hukum, itu mungkin hal yang memang terjadi baru di 2024, tapi sebenarnya peraturan Menteri Hukum ini sudah lahir sebelum adanya rencana pemisahan Kementerian Hukum tersebut. Jadi koordinasi yang kami lakukan pun itu sudah terbina lama dan sudah sangat baik dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang saat ini berada pada Kementerian IMIPAS. Jadi lahir karena memang kebutuhan zaman ya, jadi memang sudah sepatutnya pelayanan publik itu sudah berbasis teknologi informasi yang kita akan dimudahkan dengan adanya layanan yang sebelumnya memang di Peraturan Menteri Hukum nomor 49 tahun 2016 itu masih tata cara pengajuan gerasi itu dilakukan secara elektronik atau konvensional, artinya harus permohonan itu dikirimkan fisiknya kepada Presiden melalui Menteri Hukum HAM, namun pada peraturan kita lebih kepada mengedepankan layanan ini akan dilakukan berbasis teknologi informasi. Jadi sebenarnya layanan ini sudah diundangkan 2023 bulan Oktober, namun memang pemberlakuan untuk layanan berbasis elektroniknya itu adalah 1 tahun sejak diundangkan, yaitu 20 Oktober 2024. Jadi itu berbarengan dengan menetapkan kabinet yang terbarunya ya. Jadi memang itu memang hal yang memang darulah artinya memang itu tidak kita sangka juga. Jadi memang ataupun memang akibatnya jadi terdampak kepada peraturan Menteri Hukum ini untuk hal yang memang non teknisnya. Jadi secara teknisnya sih kita sudah rapih ya. Jadi ketika peraturan ini lahir, memang ada beberapa pasal-pasal perubahan. Jadi mungkin Mbak Nanda bisa dibuka pasal perubahan itu nanti kami sampaikan juga bahwa pasal yang dirubah ini sebenarnya mengenai nomenklaturnya saja, tapi katanya yang lebih pada eh, fundamental pada peraturan Menteri Hukum 2326 tahun 2002 ini adalah proses layanan dilakukan secara elektronik. Jadi layanan elektronik ini sebenarnya akan sudah mulai harus diberlakukan sih per 20 Oktober 2024 dan pada tahun 2024 bulan Oktober juga sebenarnya kami telah melakukan soft launching untuk layanan gerasi online ini waktu itu di Malang Jawa Timur karena kita memilih Provinsi Jawa Timur karena UPT pada lapas dan wilayah Jawa Timur itu memang yang paling tinggi untuk pengajuan sehingga kita memilih wilayah tersebut untuk jadikan kota pertama yang kita adakan secara launching. Kami juga salam hormat dulu ya untuk yang hadir secara online bisa mengikutinya ini. Mungkin sudah pernah mendengar juga bahwa memang layanan ini ketika diberlakukan tahun 2024 ini memang
kita pada layanannya itu memang munculnya di website AHU GeoID. Jadi jadi layanan ini memang di websitenya AHU. Jadi nanti terkait data-datanya inilah yang memang kita sudah koordinasikan sebelumnya secara intens dengan dalam hal ini yang memakai data dari sistem database pemasyarakatan DP. Adapun layanan ini memang untuk meningkatkan efektivitas karena memang sudah mau tidak mau kebutuhan zaman. Hal ini layanan publik itu berbasis teknologi dan ini juga kebijakan dari pemerintah yaitu sistem pemerintahan berbasis SPBE, kemudian juga dengan arahan dari Pak Menteri kita pada tanggal 20 Januari 5 Januari 2024 ya, bahwa layanan transformasi digital Menteri Hukum HAM udah suatu hal yang mutlak. Jadi terkait kenapa memang baru pada 2025 ini kita baru bisa meresmikan atau melaunching secara resmi untuk tayangnya layanan ini di websitenya AHU GeoID karena memang akibat dari adanya pemisahan dari Dijenpas berada di Kementerian IMIPAS, maka yang sebelumnya memang tidak diperlukan adanya PKS, yaitu perjanjian kerjasama antara Dijen AHU dan Dijenpas, karena waktu itu sebelumnya kita hanya adanya pemisahan kementerian ini perlu adanya suatu hal yang mendasar yang sebelumnya emang awal 2025 itu Kementerian Hukum dan Kementerian IMIPAS tanggal 20 Januari 2025 ini yang menyebabkan memang ketika sudah di launching 2020 soft launching 2024 Oktober itu kita belum bisa tayang karena memang pihak Dijenpas menginginkan harus kuat dengan adanya PKS dan itu memang seharusnya memang seperti itu, jadi maka itu memang 4 bulan setelah itu kita baru membuatkan karena membuatkan PKS ini tidak semudah yang kita hanya membuat perjanjian kerjasama karena ini memang berbarengan juga di awal tahun dan memang di eranya Pak Menteri yang baru malah banyak dibuatkan perjanjian kerjasama dalam ini NK dulu ya, nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan menteri-menteri yang lainnya yang menjadi mitranya Menteri Hukum. Salah satunya adalah Menteri IMIPAS. Jadi berbarengan pada saat itu tantangan nota kesepahaman, kemudian setelahnya diturunkan dalam PKS. PKS ini menjadi dasar aspek baru AHU GeoID. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat layanan migrasi ini ada website AHU GeoID paling baru, yang paling update itu ada paling bawah sebelah kanan. Jadi nanti bisa melihatnya layanannya Igrasi. Siapa yang akan menggunakannya adalah terpidana yang berada di lapas. Namun karena memang terpidana ini tidak bisa mengakses memang yang akan kita beri akses ini adalah yang dengan lapas. Jadi artinya petugas lapas yang bisa mengakses Igrasi ini. Jadi maka itulah petugas lapas nanti yang terkait di sini punya peran yang akan membantu si terpidana untuk mengajukan permohonan dalam Igrasi ini. Nah, maka itu juga kan kemarin juga kami sudah menyebarkan ya ke seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum untuk dibantu berkoordinasi dengan Kementerian kantor wilayah Dijen Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Jadi kalau mungkin kita surati tembusan ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kaltim, artinya kantor wilayah Kaltim membantu koordinasi ke kantor wilayah Dijen Pemasyarakatan Kaltim untuk di wilayahnya itu mengisi. Jadi kita menyiapkan link, nanti kalau misalnya link itu memang tidak bisa dibuka, kami akan share ulang. Jadi link Google Form ini untuk mengisi data dari kepala lapas atau rutan yang nanti akan kita berikan use Igrasi ini. Jadi kemarin kalau kami lihat memang belum seluruh dari Kanwil Kementerian Hukum Kaltim yang sudah yang ininya UPT-nya ya UPT lapas atau rutannya sudah mengisi.
Jadi memang baru beberapa, tapi nanti kalau misalnya sudah terhimpun semua, baru kita akan ajukan permohonan akun usernya ke Direktorat TI AHU, baru kemudian nanti nanti akan di-share dari TI AHU ke Kalapas, jadi karena ada alamat telepon, kemudian email dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kami, Mbak Nanda mungkin di paparan yang kedua saya, itu perubahan-perubahan pasalnya itu memang pasal-pasal yang terkait sebenarnya untuk penyebutan nomenklatur ya, jadi menyesuaikan, ya terlebih pasal 1, pasal 5, pasal 6, kemudian jadi salinan permohonan gerasi itu tetap harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, itu sesuai dengan Undang-Undang Gerasi, kemudian adalah ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS, kemudian juga karena di sini masih kita Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ya, karena pada saat disahkannya diundangkannya Permen ini masih era sebelum Kementerian Hukum terpisah dengan Dijenpas, jadi memang memberikan tembusan permohonannya ke Kanwil Kementerian Hukum dan Kanwil, kalau sekarang mungkin prakteknya ke Kanwil Dijenpas juga ya, supaya terinfo. Jadi satu 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 informasi yang sama bahwa ada permohonan gerasi yang disampaikan oleh lapas. Nah, kemudian ini pasal-pasalnya mungkin bisa ditayangkan ya Mbak ya. Jadi ini memang pasal-pasal yang berubah. Jadi artinya sejauh pasal yang tidak diubah ini, jadi permen yang lama, permen yang 2016 ini masih tetap berlaku. Jadi terlebih memang khusus untuk pemberlakuan ini dengan layanan elektronik memang disebutkan pada pasal 17A dan 17B, namun seluruh pasal yang tidak diubah yang pada Peraturan Menteri 49 tahun 2016 itu masih tetap berlaku. Jadi terkait dengan jangka waktu pemberlakuan itu masih menggunakan ketentuan di permen yang lama, yaitu 14 hari kerja sejak disampaikannya. Nah, memang kalau pasal 1, pasal 5, pasal 6 ini kan menyesuaikan nomenklatur penyebutan ya. Kemudian kalau untuk layanan yang memang lebih diutamakan untuk Permen 26 2023 ini memang pola layanannya adalah berbasis elektronik. Jadi ketika diajukan nanti terpidana dalam hal ini adalah petugas lapas nanti bisa melihat perkembangan artinya memantau perkembangan dari layanan dari mulai pengajuan sampai dengan ketika karena output dari layanan imigrasi pada Kementerian Hukum ini adalah surat kajian gerasi Menteri Hukum. Jadi bukan final keputusan Presiden karena gerasi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Gerasi keputusan Presiden yang final tentang hasil gerasi itu ada di Presiden dalam hal ini Sekretariat Negara. Jadi output yang disampaikan dari si pemohon diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum HAM, kemudian berproses di imigrasi selesai, ini adalah surat kajian gerasi Menteri Hukum yang akan disampaikan ke Presiden. Nah, surat kajian gerasi Menteri Hukum ini sifatnya rahasia, jadi tidak kita akan share kepada si pemohon dalam hal ini lapas, tapi lapas hanya mengetahui notifikasi bahwa permohonan atas napi atau terpidana atau WBP-nya yang ada yang sedang menjalani hukuman di lapasnya itu mengajukan gerasi lewat Menteri Hukum. Nah, notifikasinya itu mulai dari notifikasi permohonan diterima, kalau misalnya ada perbaikan kita akan kita notifikasi di akun usernya si lapas ya. Kemudian sudah sampai mana progresnya mulai dari Direktur Pidana, Dirjen AHU, Menteri Hukum. Nah, notifikasi terakhirnya itu adalah kajian gerasi yang disampaikan ke Presiden. Jika sudah sampai itu, nah itu sebatas itulah yang bisa diketahui oleh pihak lapas. Sedangkan terkait isi konten daripada surat kajian gerasi Menteri Hukum ini sifatnya rahasia karena memang final keputusan gerasi itu ada di Presiden. Jadi itu tidak akan kita share ke lapas ataupun ke siapapun, itu hanya tahu antara Menteri Hukum dan Presiden. Seperti itu. Jadi untuk dalam hal ini, ketika misalnya nanti pemohonnya menanyakan sudah sampai mana permohonannya di Menteri Hukum, ya berarti kalau misalnya sudah disampaikan ke Presiden, itu
menjadi kewenangannya Menteri Hukum akan menginformasikan sudah diteruskan ke Presiden. Namun nanti ketika di Presiden itu akan menetapkan hasil Kepres gerasi itu setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Makanya ketika kita menyebutkan di awal tadi bahwa permohonan gerasi itu juga harus disampaikan salinan permohonannya ke pengadilan pertama yang memutus, artinya ini PN. PN itu akan meneruskan permohonan gerasi yang disampaikan ke PN itu ke instansi induknya Mahkamah Agung. Karena di Mahkamah Agung itu pada kamar pidananya itu akan dibuatkan surat pertimbangan gerasi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, makanya nanti dari Mahkamah Agung disampaikan ke Presiden, ketemunya di Presiden. Jadi Presiden itu setelah mendapatkan pendapat atau kajian dari pembantunya, dalam hal ini Menteri Hukum, kemudian dia juga akan melihat memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Baru kemudian Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden atas permohonan gerasi tersebut, apakah dikabulkan dalam arti ini diterima bisa berupa pengurangan pidana atau perubahan jenis pidana atau penghapusan sisa pidana dan sebagainya itu, ataupun tidak dikabulkan atau ditolak, itu akan terbit dalam bentuk Kepres. Kepres itu akan disampaikan kepada pemohon, dalam hal ini terpidana atau napi yang ada di lapas, seperti itu. Nah, jadi kami berharap ini ketika nanti terpidana ataupun lapas bersinergi dengan kami ini, kita mengharapkan semua layanan ini menciptakan kepastian bagi pemohon yang mengajukan, kemudian juga memudahkan daripada lapas dalam pengajuannya, tidak perlu lagi disampaikan secara tertulis, kemudian prosesan, karena selama ini ketika kami setelah menerima dokumen permohonan, kemudian kita periksa kelengkapannya, kemudian juga kita menyiapkan analisa hukum ya dalam bentuk konsep surat kajian gerasi ini yang dahulu berbasis dengan menggunakan kertas, jadi perbaikan-perbaikan mulai dari direktur pidana sampai menteri itu berbasis paper ya, artinya tidak ramah lingkungan, tidak paperless, sekarang sudah dengan paperless, artinya semua kami periksa, kasih kajian itu ada perbaikan. Kemudian juga kita juga sebenarnya dasar dari perubahan ini adalah untuk kepatuhan kita terhadap pengajuan gerasi 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan ada tahapannya. Dan itu ada perpanjangan. Dan memang kami harapkan dengan adanya layanan gerasi berbasis elektronik ini memang satu sudah menyederhanakan rangkaian pengajuan gerasi pada Menteri Hukum, kemudian juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat penggunanya, dalam ini adalah terpidana atau napi yang berada di lapas. Seperti itu. Mungkin cukup itu dulu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, terkait simulasi. Apakah mungkin langsung sekarang saja, jadi supaya nanti pertanyaan atau diskusi nanti kita langsung sekalian. Dalam hal ini terkait simulasi nanti oleh narsum yang kedua yaitu Bu Erika. Jadi akan sedikit memaparkan bagaimana tata cara mungkin berkenan Bu Erika bisa langsung. Silakan Bu Erika. Baik Ibu, mohon untuk join share screen-nya. Bu. Baik. Siap Bapak Ibu, yang saya hormati. Sebelumnya kita ke web ahu.id untuk input pengajuan gerasi. Setelah itu Bapak Ibu memilih akun e-gerasi. Nah, ini Bapak Ibu akan masuk ke halaman sebentar terkait kita. Bapak Ibu sudah memberikan syarat-syarat surat yang dikirim kepada lapas dari Kementerian dari Kanwil Hukum. Itu kan ada surat ajukan ke lapas-lapas untuk diberikan syarat-syaratnya, dan syarat tersebut setelah diberikan kepada kami, Direktorat TI akan memberikan akun tersebut akan diajukan untuk diisi sebagai username dan passwordnya. Setelah itu Bapak Ibu akan memasukkan, ini sebagai contoh saja ya, contohnya saya akan memberikan dari
Kita akan masukkan username-nya terlebih dahulu. Dan passwordnya. Nanti Bapak Ibu akan menerima username dan passwordnya untuk dapat masuk ke login dalam pengajuan BASI. Setelah itu Bapak Ibu saya mohon maaf sebentar, ada kesalahan teknis. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Karena kosong, keterangannya juga kosong, jadi saya nggak tahu apa. Tidak bisa masuk ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis dari Direktorat TI-nya. Sebentar. Ini biasanya ada dari kesalahan teknis karena dari aplikasi imigrasi sudah terintegrasi dengan SDP, maka Bapak Ibu bisa untuk melihat sudah terakreditasi, sudah terintegrasi adanya kerjasama, sehingga nanti akan dimasukkan nama-nama terpidana tersebut sudah dapat terinput langsung secara otomatis. Sebentar Bapak Ibu, sebentar, ini ada kesalahan teknis. Bisa masuk ya. Untuk tolong video dimasukin di itu TI-nya. Sebentar Bapak Ibu. Kita keluar lagi terlebih dahulu. Mohon maaf, ini akun sedang terblokir sebanyak 3 kali setelah menunggu 1 menit ya Pak. Bu, Bu jadi minta tolong deh, ini nggak bisa masuk. Di panduannya itu di mana nih? Itunya folder yang panduan nama panduan itu, folder panduan, buku panduan. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Ini dari akunnya kita nih. Sebentar. Manual begitu ke Erika, WA Erika. Ini baik Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk pakai manual booknya saja ya, karena dari aplikasinya ada terkendala error teknis. Ini cukup mudah untuk Bapak Ibu masukkan karena memang betul ini digital seperti ini. Sebentar, kita masukkan dulu dari
Baik, ini manual booknya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat? Apakah sudah terlihat dari manual booknya Bapak Ibu? Sudah Erika. Oh, sudah, baik. Dari manual book ini Bapak akan bisa melihat nanti setelah mendapatkan akun, di dalamnya itu ada buku panduannya. Bapak Ibu bisa melihat dari sini terdapat menu-menunya. Dari menu login nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam ringkasan aplikasi gerasinya dari lapas sebagai pengguna pengajuan permohonan gerasi. Nanti akan masuk ke verifikator. Dari verifikator ini wewenangnya dari Dijen AHU. Setelah itu akan ada proses sampai ke Menteri Hukum. Petunjuk penggunaan ini petunjuk penggunaan yang tadi masuk Bapak dari akun masing-masing lapas, nanti akan diberikan oleh Direktorat TI Dijen AHU. Setelah masuk, Bapak Ibu akan menemukan adanya menu dari aplikasi imigrasinya. Setelah ada aplikasi imigrasi di sini, ada menu permohonan. Menu permohonan, Bapak Ibu klik dari menu permohonan tersebut, maka akan masuk ke dalam menu permohonan ini. Bapak akan melihat dari akun lapas. Dari akun lapas ini terdapat adanya tanggal. Dari tanggal ini Bapak akan mengajukan tanggal berapa, di situ diketik. Setelah dimasukkan, menu permohonan ini muncul adanya permohonan gerasi dari terpidana. Sebelumnya Bapak Ibu menyiapkan dulu adanya permohonan-permohonan atau syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 14 dan pasal 5 dari Permenkumham nomor 26 tahun 2023. Di situ ada pengajuan permohonan gerasi secara umum dan pengajuan permohonan gerasi berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat permohonan gerasi secara umum dan permohonan gerasi kemanusiaan dan keadilan. Perbedaannya, permohonan gerasi kemanusiaan dan keadilan ada 3, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Yenta dan Bapak dari Kanwil Hukum, ya Pak, mohon izin. Ada 3 kriteria, yaitu anak binaan dan pengajuan permohonan gerasi yang berdasarkan umur di atas 70 tahun dan juga yang sakit berkepanjangan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, Bapak harus melihat dari permohonan gerasi ini jenis nama terpidana yang diajukan. Di sini Bapak bisa langsung menginput nama terpidana tersebut, itu langsung nanti akan muncul. Tapi Bapak Ibu di sini harus lebih teliti lagi karena sudah langsung masuk. Misal nama Bapak Ibu ketik nama Budi, itu langsung beribu-ribu nama di situ. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada BIN-nya, ada aliasnya, seperti itu. Jadi langsung masuk terinput, nanti muncul otomatis di sini. Setelah itu Bapak Ibu bisa melihat adanya permohonan gerasi di sini ada 2. Dapat dilihat dari pengajuan terpidananya seperti apa jenisnya, nanti langsung muncul data terpidana tersebut. Dan di sini Bapak Ibu harus melihat adanya siapa yang mengajukan, terpidananya kah atau keluarganya atau kuasa hukumnya, seperti itu. Setelah itu nanti seandainya dari keluarga atau dari kuasa hukum, Bapak bisa melihat adanya NIK dan nama terpidana. Jika yang mengajukan itu dari terpidana, itu secara otomatis bisa langsung muncul data atau identitas dari terpidana tersebut. Bapak Ibu setelah itu langsung klik dari selanjutnya. Setelah itu, ini nama terpidana tersebut tadi sudah bisa terlihat langsung muncul, ya. Namanya dilihat di sini. Harus ada ketelitian dari petugas lapas karena sangat banyak nanti akan muncul nama terpidana yang mengajukan gerasi tersebut. Jika terpidana sudah pernah mengajukan gerasi, maka akan muncul peringatan bahwa terpidana sudah pernah melakukan gerasi sebelumnya. Ada notifikasi nanti yang akan muncul setelah Bapak Ibu ketik nama terpidana yang sudah pernah mengajukan gerasi.
Setelah itu akan masuk ke permohonan gerasi. Di sini nama terpidana akan langsung muncul secara otomatis. Dan permohonan gerasi yang diajukan itu permohonannya berdasarkan apa? Apakah secara umum atau kemanusiaan dan keadilan? Ini kriteria yang tadi saya maksudkan terkait adanya 3 kriteria. Ini pihak yang mengajukan yaitu terpidana ya 3, terpidana keluarga atau kuasa hukum yang tadi disebutkan. Setelah muncul nanti akan disebutkan di sini adanya identitas terpidana WNI atau WNA. Nanti kalau terpidananya langsung masuk, terpidananya seandainya diketik itu langsung otomatis Pak, otomatis masuk itu udah terlihat terpidananya. Maka di sini harus sangat teliti dari petugas lapasnya. Sebentar Bapak Ibu, kita akan melihat dari unggahan dari Direktorat TI menginfokan sudah bisa masuk ke akun. Kita coba. Kita masukkan akun. Nggak bisa, belum bisa. Dari live. Mohon maaf, kita kembali ke buku panduannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan menemukan adanya informasi checklist dari syarat-syarat yang diajukan. Syarat-syarat ini ada tercantum pada pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023. Sebelum masuk ke dalam aplikasi, Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan semuanya dokumen tersebut. Setelah itu Bapak Ibu unggah di unggahan syarat-syarat tersebut, karena ini unggahannya memang diperbesar ya, terdapat salinan di sini itu salinannya yang penuh, bukan petikan ya Pak. Mohon untuk kemarin juga ada contoh sebagai contoh salinannya itu yang di-upload itu tidak full, jadi sehingga kita kembalikan lagi berkas tersebut ke lapas. Sehingga kami harapkan untuk pengajuan upload salinannya itu full saja, di scan semuanya, nanti terus langsung dimasukkan ke dalam aplikasi gerasi tersebut. Ini permohonan gerasinya, pihak yang mengajukan itu sudah terlihat di sini semuanya setelah Bapak Ibu unggah. Dan setelah Bapak Ibu lihat semuanya unggahan tersebut, di sini ada namanya pemohon, proses-proses yang harus dilalui. Setelah itu perhatiin jawab Bapak Ibu, lihat kembali nama terpidananya apakah sesuai, dan pihak yang mengajukan apakah sesuai, identitas terpidana apakah sesuai, informasi tambahannya di sini, dan unggahan syarat-syaratnya. Setelah itu Bapak Ibu kirim. Setelah dikirim akan masuk ke akun verifikator di Direktorat Jen AHU. Apabila nanti ada perbaikan atau revisi dari verifikator di Jen AHU akan dikembalikan ke lapas, dan itu akan ada notifikasinya. Di situ akan muncul notifikasi yang tertera di dalam aplikasi gerasi seperti ini. Contohnya seperti ini, daftar pengajuan gerasinya. Di sini ada, Bapak Ibu bisa melihat ada status proses verifikasi berkas dan melengkapi data permohonan gerasi. Di sini seandainya Bapak melihat adanya melengkapi data permohonan gerasi, berarti dari kami itu verifikator di Jen AHU mengembalikan data ada kekurangan kelengkapan sehingga harus diperbaiki dari pihak lapas. Seperti itu. Setelah diperbaiki dari Bapak dan Ibu, maka wajib untuk mengirimkan kembali kepada kami supaya diproses lebih lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti di aplikasi akan ada lonceng sebelah kanan. Bapak Ibu nanti akan melihat adanya notifikasi yang isinya pemberitahuan terkait revisi apa yang dari unggahan syarat-syarat ini. Bapak Ibu bisa melihat apa yang harus diperbaiki. Begitu. Seperti kemarin contoh dari pengajuan permohonan gerasi, tetapi surat yang diajukan
itu ternyata untuk perubahan pidana. Seperti diketahui Bapak Ibu, perubahan pidana dengan pengajuan permohonan gerasi itu berbeda. Begitu di sini untuk aplikasi gerasinya, mohon untuk nanti surat permohonan dan surat pengajuannya itu ditujukan untuk ditujukan untuk pengampunan terpidana, bukan perubahan pidana, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita coba lagi untuk masuk ke aplikasinya. Baik Bapak Ibu, ini sudah masuk ya, sudah bisa masuk di aplikasi gerasinya. Di sini kita masuk dari akun lapas, setelah itu masuk ke buat permohonan. Buat permohonan ini lihat langsung pilih terpidananya. Pilih terpidana, Bapak Ibu lihat diketik langsung, nanti akan muncul nama terpidana karena sudah terintegrasi dengan SDP. Misal Bapak Ibu pilih salah satu di sini, langsung muncul di sini nomor identitas dan nik terpidana. Bapak Ibu setelah itu pilih permohonan jenis permohonannya, apakah permohonan gerasi pada umumnya atau gerasi kemanusiaan keadilan. Jika ini terpidananya sakit, itu perbedaannya Bapak Ibu harus melampirkan adanya surat sakit dari rumah sakit pemerintah. Seandainya kita pilih adanya permohonan gerasi secara umum. Ini Bapak Ibu pilih nama terpidananya, contohnya akan muncul langsung di sini nama terpidana tersebut, dan kita klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul WNI, ini secara otomatis Bapak Ibu ya, karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan SDP di Jenpas. Dan kita klik selanjutnya. Setelah itu checklist file persyaratan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Dan kita klik selanjutnya. Di sini Bapak Ibu harus unggah persyaratannya, surat permohonan, itu harus Bapak Ibu klik semua, pilih berkas, surat persetujuan, foto kenal lahir atau KTP, foto terpidana terbaru, fotonya di picture saja, fotonya pakai yang mana saja lah ya. Misal saja masukkan ya Bapak Ibu ya. Dan ini foto salinan register F-nya harus nihil di sini. Hasil litmasnya. Nah, ini salinan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini harus full ya Bapak Ibu, dari putusan pengadilan pertama sampai terakhir putusan ditetapkan. Ini laporan perkembangan pembinaan. Setelah Bapak Ibu upload semuanya, sudah sukses terupload, Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nama identitas terpidana, pihak yang mengajukan, informasi tambahannya, itu sudah masuk secara otomatis apabila Bapak Ibu mengetik nama terpidana tersebut. Setelah itu Bapak Ibu kirim di sini, yaitu dikirim ke Dijen AHU langsung ke verifikator. Seperti itu Bapak Ibu, terkait proses pengajuan permohonan gerasi berdasarkan migrasi. Terima kasih. Ya, Siap. Ya.
Siap. Baik itu Bapak Ibu, tim kami dari layanan GAR menyampaikan maksud daripada kehadiran aplikasi Igrasi dan simulasi demo dari Igrasi ini. Kami berharapnya kemarin sih kalau sudah ada masuk semua kita bisa praktek, namun karena memang dari UPT lapas di wilayah Kaltim belum masuk semua akun usernya, jadi kita demo saja. Tapi nggak apa-apa, aplikasi ini sangat friendly user ya, user friendly. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakannya nanti di website AHU. Kalau tidak bisa nanti ada nomor kami tertera ataupun ada manual book panduan yang tadi bisa ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami. Kami kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Erika dan juga Ibu Yenita terkait dengan paparannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, jika Bapak Ibu ada yang bertanya, kami persilahkan raise hand atau menulis di kolom chat. Kami persilahkan. Pak Edi, tanya Pak Edi. Siap, Bapak. Ada teman-teman dari lapas, ini kan operatornya kebanyakan dari lapas ya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mumpung ada Ibu Bu Erika ya, yang ahlinya kan Bu Erika ini. Dari lapas LPKA ada nggak? Ada. LPKA siapa? Mungkin izin Bu dari Kanwil Kaltim yang di link Google Form yang kemarin itu dari UPT mana ya Bu yang belum memberikan kontak person dan juga alamat emailnya? Ada datanya nggak Bu? Mungkin mumpung mereka masih ada di Zoom sini, siapa tahu ada yang bisa langsung menyerahkan kontak person, nomor kontak person dan link link emailnya. Ya, sebentar nanti kami cek ya Bu ya, karena ini memang personil yang memang update yang ini lagi sakit. Ntar ada anggota kami yang lain nanti kita cek, karena yang terakhir kemarin kita terima waktu itu baru kan sama satu lagi dari Samarinda ya. Tapi nanti kami cek dulu sebentar. Jadi nanti mungkin dari Kanwil Kemenkum bisa menghimbau ya Bapak Ibu, menghimbau ulang. Mungkin kemarin juga kita udah share link, tapi katanya ada info linknya tidak bisa dibuka ya. Jadi kami kirim juga share link yang terbaru ya supaya bisa mengisi. Karena kemarin dapat info ada yang nggak bisa dibuka linknya. Sebentar. Mungkin di kolom chat akan ada link baru untuk Bapak Ibu bisa mengisi ulang dari UPT, bisa mengisi ulang kontak personnya dan juga alamat emailnya. Sebisa mungkin alamat emailnya harus alamat email kantor ya Bu ya. Ya, apa kantor dan alamat email pribadi dari Kalapas ataupun yang akan ditunjuk ditunjuk menjadi operator ya di situ. Tapi kalau di situ sih tertera alamat email kantor dan email Kalapas, karena nanti disampaikan itu dari Direktur TI langsung Bu. Jadi dari tim TI-nya. Jadi kita paling tanya-tanyanya ke tim TI itu yang langsung berhubungan dengan mewapri ya dengan Kalapas dan kirim emailnya. Oke, jadi Bapak Ibu ya UPT mungkin nanti bisa menyampaikan dari link yang baru, kontak person, kemudian alamat email Kalapas dan alamat email kantor. Jadi nanti bisa langsung dihubungi oleh Direktur TI AHU kepada yang bersangkutan untuk memberikan username dan password karena ini bentuknya rahasia. Kemudian di sini ada pertanyaan Ibu, izin. Siap. Pertanyaannya untuk peran Kanwil Hukum sendiri dalam proses pemberian gerasi secara elektronik ini apakah ada? Karena ini adalah pemisahan kementerian. Kalau dulu kan kita masih gabung, jadi masih Kementerian Hukum dan HAM jadi satu dengan teman-teman di pemasyarakatan. Nah ini sekarang
perannya Kanwil Hukum sendiri kira-kira apa Bu di Grasi Elektronik ini? Terkait peran kantor wilayah ya Kementerian Hukum terkait dengan TUSI Grasi ini memang sebenarnya kalau dulu kan kalau misalnya kita melakukan, saya pernah ke Kaltim waktu itu tahun 2022 ya, ada permohonan gerasi dari Lapas Samarinda ya. Nah, jadi dulu tuh memang kita dibantu koordinasi oleh pihak Kanwil dalam ini Diviankum karena kita memang kunjungan ke lapas terkait, kita melakukan wawancara waktu itu Boy Chandra ini kan gerasi kemanusiaan keadilan ya, yang bersangkutan tuh sakit parah ya, sempat dirawat di luar lapas. Nah, jadi memang peranannya ini akan membantu kalau dulu itu kan karena kita kunjungan langsung, kita koordinasi dibantu oleh pihak lapas. Namun dalam hal ini memang karena di dalam Permenkum kita yang 26 2023 kemarin kan disebutkan bahwa salinan permohonan ini disampaikan juga ke pihak Kanwil Kementerian 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 Hukum dan HAM ya karena ini kan lahir di 2023 informasi tentang adanya penyampaian permohonan gerasi. Jadi kan di aplikasi ini kan berbasis elektronik semuanya ya. Tapi kan pasti sudah ada surat permohonan secara tertulis. Kalau dulu kan memang kalau secara konvensional itu ada surat pengantar dari lapasnya ya. Lapas untuk yang mendampingi surat permohonan gerasi si pemohon. Nah, dalam hal ini memang kalau sudah berbasis TI memang surat pengantar lapas itu kita tidak butuhkan untuk masuk di aplikasi gerasi karena ada surat permohonan yang langsung ini dari yang bersangkutan itu kan diunggah langsung. Nah, jadi kalau kita pihak lapas bisa mengirimkan juga jadi pengantar bahwa ada informasi penyampaian ada terpidananya yang mengajukan gerasi. Jadi tidak perlu dengan lampiran-lampirannya, just info saja. Jadi kan karena ini kan kita kemarin kan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kumham kan di dalamnya itu ada nanti kan Dispo ke Divpas, kemudian Yankum. Namun kan ini kan sudah berbeda sekarang di 2025 ada Kanwil Jenpas, ada Kanwil Kementerian Hukum. Nah, jadi memang bisa mengetahui hal ini sebagai terinfo, just info. Dan memang untuk pada saat ini karena aplikasi ini kan memang masih baru ya, Mbak, namanya aplikasi baru itu kan belum langsung sempurna, pasti akan kita pengembangan kita sempurnakan. Pada waktu di awal memang konsepnya kita akan beri Kanwil itu bisa melihat. Namun memang pada saat ini karena kita dikejar waktu penyelesaian aplikasi ini memang Kanwil belum kita kasih user akun sih untuk bisa memantau juga ya. Tapi mungkin nanti dalam proses pengembangan ke depan ini fungsi Kanwil memang kalau disesuai Permenkum tadi yang 26/2003 berhak untuk mendapatkan informasi adanya pengajuan ini secara surat tertulis. Jadi surat pengantar lapasnya saja bahwa menginfokan ada WBP atau terpidana atau napi yang mengajukan gerasi, tetapi ini kan secara tertulis kalau ke Kanwil ya, jadi sebagai tembusan untuk mengetahui. Kalau di aplikasi sih dulu konsep awalnya akan kita buatkan aplikasi ini untuk usernya Kanwil, tapi mungkin bertahap ya Mbak ya. Jadi memang nanti ada peran itu terkait di situ. Tapi setidaknya bahwa Kanwil Kementerian Hukum mengetahui bahwa ada TUSI Direktorat Pidana di Jen AHU yang memang lintas dulu tuh lintas divisi ya. Kalau sekarang lintas kementerian seperti itu. Jadi memang peranan di situ jadi membantu mengkoordinasikannya dan mengetahui karena kalau dulu tuh permohonan disampaikan tertulis memang di peraturan menteri yang sebelumnya itu tidak ada ketentuan bahwa disampaikan juga ke Dijenpas, kemudian disampaikan juga ke kantor wilayah karena memang dulu tuh ada permintaan juga dari Dijenpas bahwa selama ini pengajuan gerasi mereka tuh dari lapas tuh nggak tercatat, mereka tuh nggak tahu bahwa ada unit di bawahnya itu ngajuin gerasi, tapi di unit atasannya di Dijenpas tuh nggak mengetahui. Nah, maka tuh di Permen yang 26/2023 ini kita ada ketentuan bahwa
disampaikan juga. Ini yang permohonan fisiknya ya, yang pengantarnya saja, pengantar lapasnya. Tapi sebenarnya sih kalau apa namanya tuh nanti kan akhirnya muaranya juga di Jenpas tuh akan mengetahui ketika terima Kepres. Tapi kita inginnya tuh di awal tuh semua informasi ketika pengajuan itu eh, Menteri Hukum dalam hal ini AHU mengetahui, Kanwil juga mengetahui, dan Dijenpas mengetahui juga. Jadi untuk yang Kanwil ini memang masih harus disampaikan secara tertulis saja, tapi pengantarnya aja ya. Kalau dokumen lampirannya nggak perlu, karena itu kan nanti hanya untuk tersimpan dokumentasinya di Kanwil, arti terarsip saja. Jadi just info bahwa pernah dulu ada pengajuan gerasi dari UPT di wilayah kantor di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu Yanita untuk informasinya. Bapak Ibu UPT, mungkin di kolom chat ada Google Form terkait dengan Google Form yang baru mengenai kontak person dan juga alamat email. Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan ke situ untuk nanti dihubungin oleh Dijen AHU, Direktorat TI untuk username sama passwordnya. Kemudian Bapak Ibu mungkin bisa mengisi juga daftar hadir untuk bisa kami berikan sertifikat untuk kehadiran pada hari ini. Di kolom chat juga sudah ada paparan juga dan juga manual book terkait dengan aplikasi baru dari Dijen AHU. Karena waktu Bu, memang teman-teman pemasyarakatan juga ada event juga Bu Yenita dan Bu Erika. Kami mungkin mohon izin supaya bisa selesai secepat-cepatnya, karena kasihan juga teman-teman dari pemasyarakatan bisa ikut kegiatan Hari Pemasyarakatan yang bertepatan juga hari ini, nanti jam 11 ada Zoom secara nasional. Mungkin itu saja Bu dari Bapak, ada penutup Pak? Oke. Terima kasih Bu Santi, Bu Yenita dan Bu Erika dan teman-teman sekalian, terutama yang dari sebagai operator ya dari pemasyarakatan. Kami dari Kanwil Hukum Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yenita dan Ibu Erika dapat dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan nanti bisa ini ya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu atau langsung, jangan Zoom lah. Kopi darat lah sekali. Ya Bu Yeni ya. Insya Allah Pak. Dari pimpinan buat teman-teman di AHU, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Masih. Ya, terima kasih Pak Anton untuk penutupnya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kanwil Kementerian Hukum yang sudah hadir pada saat ini. Izin paparan dan materi sudah kami share di kolom chat, mungkin nanti bisa diulangin lagi. Kemudian Bapak Ibu izin untuk mengisi link daftar hadir supaya nanti kami bisa berikan sertifikat sekaligus juga materi dan paparan serta manual book yang sudah dipaparkan oleh dari Dirjen AHU. Terima kasih Bapak Ibu dari Kanwil Hukum yang hadir pada saat ini. Tadi saya lihat beberapa Kanwil sudah berkenan hadir. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu, dan kami tutup acara hari ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sampai bertemu lagi di Belajar Bersama AHU sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih.